Baik, materi ini sudah saya rekam. Kita akan mulai materi komputer akuntansi. Saat ini sudah sampai pada faktur penjualan, dimana kemarin ini sudah kita bahas faktur penjualannya, dan kita akan masuk ke materi berikutnya atau lanjutannya. Di sini ada bukti dokumen 9005. Ini sudah terlihat jelas di layar HP kalian. Orang kecil ini ya. 250. Nah, ini cukup sudah. Masih terlihat jelas ya? Ya. Nah, bukti dokumen 9005 ini dari PT 3 Cahaya Putra, di mana ini adalah faktur penjualan dengan termin 2/10 N/30. Ini masih ingat 2/10 N/30? Kemarin sudah saya jelaskan, mungkin bisa dicoba untuk dijelaskan kembali. Ini ada nilai tambahan bagi yang bisa menjawab. Silakan. Siapa? Ya, benar. Ya, diskon 2%. Iya, pinter. Betul. Jadi kalau melunasinya tidak sampai 10 hari, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Ya. Kemudian N/30 maksudnya gimana? N itu artinya masa membayarnya atau masa pembayaran piutang. Jadi masa pembayaran piutang itu sampai 30 hari dari pembelian. Tapi kalau sudah bisa melunasi sebelum atau maksimal 10 hari dari pembelian, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Maksudnya seperti itu ya. Baik, untuk faktur penjualannya ini silakan ada Diana bergabung. Untuk penjualannya ini ada beberapa nama barang. Yang pertama kodenya adalah C5000, berikutnya adalah G2100, yang berikutnya adalah H1100. Ini adalah penjualannya. Jumlahnya ada 5 unit, 7 unit dan 2 unit. Harga satuannya sudah tertera, total harga sudah muncul. Total penjualannya 349.37500. Asuransinya berarti masih ada biaya asuransi sebesar 0,2%, sehingga nilainya adalah 69.875. Ini nanti akan ditambahkan dengan total penjualan. Ditambah juga PPN sebesar 10%, yaitu sebesar 3,50073,5. Ini jelasnya total penjualan plus asuransi ya, ditambahkan juga. Nah, jadinya piutang dagang sebesar 38.508.112,50. Ini adalah untuk faktor penjualannya. Baik. Berikutnya bukti dokumen 9006. Ini terminnya sama 2/10 N/30 ya. Faktur penjualannya ini barang C5000, berikutnya barang G2100 dan barang H1100. Jumlahnya 12 unit, 10 unit dan 5 unit. Harga satuannya sudah tertera, total harga sudah ada. Total penjualan ini asuransi 0,2% sebesar 133.600, diperoleh dari 0,2% dikalikan 66.800.000. PPN-nya ini adalah 6693.360. Tahu ya ini dari mana asalnya? Perlu dijelaskan enggak ini? Tidak perlu? Perlu. Oh ya, baik. Kita akan coba jelaskan lagi. Iya, sebenarnya sudah, tapi khawatir ada yang masih bingung, kita jelaskan lagi. Ini saya masih buka Excel. Masih belum ketemu.
atau yang kemarin. Nah ini ya sudah ketemu. Saya akan nyoba ganti untuk tampilannya. Hentikan presentasi. Seluruh layar Anda. Baik, bisa dilihat ya. Itu yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung yang ini. Nah, di sini ada beberapa nama barang dengan totalnya adalah 66.800.000. Kita tulis dulu ya. Total penjualan ini kita copy dulu. Total penjualannya 66.800.000 ya. Nah, kemudian di situ ada PPN 10%, tapi sebelum itu ada yang namanya asuransi. Maka kita insertkan aja asuransi ya. Asuransi sebesar 0,2%. Nah, asuransinya sebesar 0,2%. Di situ tertulisnya berapa? 133.600. Kita akan coba cari 133.600. Nah, di sini ya. Terus PPN-nya 10% sebesar 66.93.360. 63.360. Ya. Berikutnya piutang dagangnya totalnya sebesar 73.626. 73.626 960. Nah, seperti ini ya. Nah, total penjualan jelas ini adalah 100%. Asuransi, ini saya kasih tanda petik dulu ya. 100%. Nah, untuk asuransinya di situ 0,2%. 0,2% itu berarti 0,2/100. Nah, supaya dia itu bisa menjadi mudah perhitungannya, bisa juga kita tulis 2/1000 ya. Karena ibaratnya di sini 0,2/100. Ini misalnya dikalikan 10 dua-duanya, ini kan nanti nilainya sama kalau dikalikan 10 ya. Atau gini aja, saya tulis di sini 0,2. Saya ketik dulu 0,2. Pernya berapa? Per 100 ya. Kalau dikalikan 10, dua-duanya dikalikan 10 ya. Ini kan nanti nilainya sama kalau dikalikan 10. 0,2 dikalikan 10 ini adalah 2. 100 dikalikan 10 jadinya 1000, sehingga menjadi 2/1000. Ini nilainya sama saja. Nah, maka di sini akan saya tulis 2/1000. Nah, ini aja ya, biar lebih mudah. Tuh. Minta dikasih petik depannya ya. 2/1000. Kemudian PPN 10%, berarti 10%. 10%. Nah, kalau piutang dagang dari mana, Pak? Ini tambah ini tambah ini, berarti di sini nilainya adalah 100%. 100% ditambah ya 0,02. Baik, ini saya ganti saja 0,002 nya ini menjadi 0,2%, biar nanti menghitungnya kalian tidak bingung ya. Berarti di sini ditambah 0,2%, ditambah lagi 10%. Nah, seperti itu nanti jadinya ya. Berarti kalau di total berapa ini? 10 tambah 100, 110, terus tambahkan 0,2% menjadi 110,2%. Berarti di sini adalah menjadi 110,2%. Nah, ini nanti nilainya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung nilainya.
Karena 66800 ini 100%, berarti sudah tidak perlu kita cari lagi ya, karena 66800 dikalikan 100% ya tetap 66800. Nah sekarang 0,2%. 0,2% dari mana? Dari 66800. Berarti di sini sama dengan 0,2% dikalikan, kita coba aja ini error apa enggak. Tapi kalau bingung lebih baik kita ketik aja 0,2% dikalikan ini, jadinya 133.600. Nah sama ya, ini sama ini ya, berarti nilai 0,2% ini adalah memang berasal dari 66800 sekalikan 0,2, jadinya 133.600. Nah sekarang nilai 10% nya. Nah perhatikan di sini total penjualannya sudah ditambah dengan asuransi, berarti nanti asuransinya juga harus dihitung untuk menghitung PPN 10%. Caranya gimana? Sama dengan, karena ini nanti perlu ditambahkan ini dulu, maka kita harus buka kurung dulu. Ini ditambah ini supaya dihitung pertama kali ya. Setelah itu total penjualan plus asuransi ini akan dikalikan 10%. Nah, seperti ini. Kita coba hasilnya 6693360. Baik, ini adalah hasil akhir untuk PPN-nya ya. Jadi PPN-nya ini menghitungnya tidak hanya total penjualan, tapi juga ada biaya tambahan ini dimasukkan asuransi, sehingga nilainya adalah 6693360. Nah sekarang piutang dagang ini berapa nilainya? Ya ini tambah ini tambah ini, berarti sama dengan ini ditambah ini ditambah ini, jadilah 73626.960. Atau kalau kamu ingin cepatnya, karena kamu sudah tahu nilainya 100%, 0,2%, dan 10%, maka nilainya adalah 110,2%. Bisa juga kamu menggunakan perhitungan langsung dari sini, sama dengan 66800.000 dikalikan, karena kamu sudah tahu perhitungan pajaknya ya sama asuransinya ya, maka ini langsung saja kamu kalikan 110,2%. Hasilnya 73. Oh sorry, ternyata ini tidak sama ya, karena perhitungannya berbeda, karena ini harus dihitung dulu baru nanti ini. Kita coba, ini tidak sama berarti ya, berarti lebih aman kalau kita tambahkan semua. Nah, jangan pakai perkalian sudah, karena ini sama ini juga khawatirnya berbeda nanti perhitungannya. Baik, jadi seperti ini perhitungannya. Kalau yang ini saya tulis sama dengan ini dikalikan 100%. Nah, ini saya kasih tanda petik supaya tidak hilang ya. Nah, ini caranya. Untuk mencari asuransi ini tanda petik, kemudian ini tanda petik sama dengan ini. Oh gini ya, maaf, sama dengan ini dikalikan 0,2 ya, untuk mencari 0,2%-nya. Kasih tanda petik depannya biar tidak hilang. Terus yang ini itu adalah C6 ini ya, dikalikan 10%, tapi yang dikalikan itu adalah setelah ditambahkan ini. Berarti di sini kita harus rubah sama dengan C6 ya, di kurung buka dulu, ditambahkan dengan mana ini, ditambahkan dengan 133.600, berarti E7 kurung, barulah hasilnya dikalikan 10%. Ini ya. Kemudian untuk piutang dagang, supaya memudahkan kalian supaya perhitungannya tidak keliru kayak tadi, berarti C6 ya, yaitu ini, atau kita tulis secara langsung dulu ini, atau ini aja lah. Oh enggak apa-apa, ini
ini ditambah C6 ya, ditambah nilai ini, ditambah lagi nilai ini ya. Nah 73626990 benar. Sekarang kita kasih petik rumusnya supaya tidak hilang rumusnya. Jadi seperti ini untuk perhitungannya. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, untuk perhitungannya sudah selesai dan sekarang kita akan lanjut ke materi. Nah, yang ada di sini. Berarti perhitungannya sudah jelas nih ya. Kita akan lanjut ke transaksi berikutnya. Kalau nanti transaksinya sama dan tidak perlu penjelasan, kita bisa lanjut. Baik, berikutnya untuk bukti kas keluar. Nah, kalau bukti kas keluar, kira-kira nanti ini di jurnalnya transaksinya bagaimana ini? Kalau bukti kas keluar, ada yang bisa menjawab? Bukti kas keluar, kira-kira apa? Bukti kas keluar, silakan dijawab. Kira-kira transaksinya nanti bagaimana? Bukti kas keluar, ada kas yang keluar berarti ada di kredit ya. Ya Pak enggak? Halo, anaknya kok enggak ada yang nyaut ini? Ya benda. Ya. Nah, kalau nanti ada kas keluar, berarti nanti ada yang di debit. Kira-kira yang di debit apa itu nanti? Akunnya apa yang di debit? Ada yang tahu? Diana? Halo Diana, mana suaranya Diana? Diana. Nah, untuk Diana ini kan tadi kelihatan ada bukti kas keluar. Berarti kalau kasnya keluar, berarti nanti ada di kredit ya. Kas keluar ada di kredit. Kemudian debitnya apa? Kira-kira Diana masih bingung? Diana masih bingung? Tidak jelas. Suara saya putus-putus tak? Ya. Nah, untuk bukti kas keluar, kalau kas keluar berarti kasnya ada di kredit. Nah, kalau yang di bagian debit kira-kira apa itu? Siapa saja mungkin bisa menjawab, membantu? Yang di debit apa kira-kira? Halo, Diana, Selfie, apa yang di debit kira-kira? Belum tahu? Belum tahu? Baik, akan saya jawab. Untuk yang di debit itu berarti di sini hutang dagang. Kenapa? Karena ini memang pelunasan hutang dagang, sehingga hutang dagangnya ini ada di debit ya. Setelah itu untuk kreditnya itu adalah nilainya ini. Tapi di sini kita juga perlu perhatikan, di sini ada termin. Terminnya 5/10 N per 30. Artinya apa? Di sini ada perjanjian mendapatkan potongan 5% apabila dibayar tidak melebihi dari 10 hari. Nah, nanti kita juga perlu cek apakah dia melewati 10 hari atau enggak.
kalau tidak melewati 10 hari berarti nanti ada yang namanya potongan penjualan penjualan atau pembelian, tergantung nanti transaksinya ada di sana ya. Bukti kas keluar, berarti kalau kas keluar berarti kita membayar. Nah, kalau membayar berarti ini kategori pembelian ya, karena kita mengeluarkan uang, berarti kita statusnya adalah beli. Nah, kalau pembeliannya itu tidak melebihi 10 hari, maka kita mendapatkan potongan 5%. Kemudian untuk total pembayarannya harinya itu adalah N per 30, artinya maksimal 30 hari. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa dipahami atau ada pertanyaan lanjutan? Monggo, silakan. Baik, ada ya. Akan saya lanjutkan. Nah, berikutnya di sini ada transaksi 9.008, bukti kas masuk. Ada penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 30 November. Nah, ini ya, terminnya 2/10 N per 30, artinya ada potongan sebesar 2% kalau tidak melewati 10 hari, dan maksimal pembayaran itu adalah 30 hari. Di sini tanggalnya adalah 30 November. Kemudian kas masuknya ini 5 Desember. November, Desember. Ini ternyata 30 November, ini 5 Desember. Apakah sudah melewati 10 hari? Ya, Pak jawab. Apakah sudah melewati 10 hari? Tidak. Nah, karena dia termasuk tidak sampai 10 hari, maka dia mendapatkan potongan sebesar 2%. Baik. Nah, dari 2% itu nanti akan masuk kategori potongan. Baik, kita lanjutkan. Bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk sini penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 26 November, terminnya 2/10 N per 30. Di sini 26 November. Sekarang di sini dibayarnya 5 Desember. Kira-kira melebihi enggak dari 10 hari? Melebihi enggak? Enggak ya? Enggak melebihi ya? Karena tidak melebihi berarti ini berhak mendapatkan potongan sebesar 2%. Berikutnya bukti kas masuk. Berikutnya ini kas masuk berarti dari penjualannya ini sudah ada yang bayar ya. Keterangan penjualan tunai week 1 dengan rincian sebagai berikut. C 5.000 ini 5 unit, G 21.100 6 unit, H 1.100 3 unit. Total penjualannya ini, asuransinya ini. Cara mencari asuransi 0,2% sudah tahu ya. Tinggal dikalikan 0,2% dikalikan 36312, nanti akan ketemu nilainya 72625 ini. Terus PPN-nya 10%, nanti akan ketemu nilai total 40023. Nah, karena kas masuk berarti kas di sebelah debit. Kemudian yang ada di kredit ini adalah penjualan ya. Penjualannya ini senilai ini ya. Yang masuk di kas ini adalah 36312. Yang masuk di biaya asuransi ini 72625. Yang masuk di PPN ini adalah 3638512. Yang masuk di penjualan di sebelah kredit ini adalah 023637500 ya. Jadi seperti itu. Atau nanti kalau ada beberapa masukan ada beberapa perubahan, misalnya di sini ada biaya asuransi, kemudian ada asuransi nama akunnya itu, kalau nggak salah itu asuransi yang diakumulasikan, itu nanti ada sendiri ya.
Kemudian PPN juga ada beban PPN, ada juga nanti PPN yang dikumpulkan, itu nanti juga bisa masuk. Sehingga nanti untuk total penjualannya nilainya tetap 36312 bukan 40023. Nilai kasnya juga 36312 nantinya ya. Baik, untuk berikutnya baik, bukti kas keluar. Untuk apa? Untuk pembelian 1000 lembar saham. Sahamnya saham biasa PT Perkasa. Berarti ini surat berharga ya. Surat berharga ada di debit, kemudian kas ada di kredit sebesar 104.040.000. Berikutnya ini ada faktur penjualan. Faktur penjualan ini ada nilai barangnya seperti biasa ya. Ini ada piutang dagang. Berarti nanti di sini untuk faktur penjualannya ini adalah piutang dagang karena dibayarkan menggunakan piutang dagang. Berarti nanti piutang dagang ada di debit, kemudian nanti asuransi, beban asuransi ada di debit, beban pajak ada di debit, kemudian yang di kredit penjualan, kemudian ada asuransi yang dikumpulkan itu nanti. Kemudian ada lagi PPN yang nanti dikumpulkan untuk dibayarkan di akhir, baru kemudian penjualan ya. Penjualannya nilainya 63487. Berikutnya bukti kas keluar, ini pembayaran listrik ya. Berarti ini adalah beban rekening listrik, air dan telepon, kemudian kreditnya adalah kas senilai 1.750.000. Berikutnya bukti kas keluar. Ini untuk kas negara via Bank Persepsi. Oh, ternyata ini pembayaran pajak masa November. Nah, berarti nanti di sini adalah pembayaran pajak di bagian debitnya. Pembayaran pajaknya pasal 21 senilai 375.000, kemudian kas di kredit sebesar 375.000. Jelas ya? Kemudian kas keluar lagi piutang karyawan. Nah, kas keluar berarti ada di kredit, berarti debitnya adalah piutang karyawan. Ini berarti sudah dibayar ini untuk utang kepada karyawan, ini sudah dibayar atas nama Andika Pratama sebesar 1.750.000. Berarti piutang karyawan ada di debit, kas ada di kredit senilai ini. Lanjut. Bukti kas masuk Ivan Seluler. Penerimaan pelunasan piutang. Berarti di sini piutangnya berkurang, ada di kredit. Kemudian untuk kas ini karena masuk, berarti kasnya ada di debit. Berarti kas di debit, kemudian piutang dagang di kredit. Lalu kita lihat di sini ternyata ada termin juga. Di sini tanggal 3 Desember, di sini 12 Desember. Kira-kira sudah melalui 10 hari belum? 3 12, berarti 12 kurangi 3, nilainya 9, berarti tidak sampai 10. Berarti mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, berarti nanti ada potongan 2%-nya. Jangan lupa untuk dimasukkan di transaksi. Oke, lanjut. PT Jaya Mandiri ini kas keluar, berarti kasnya kredit. Nah, di sini hutang dagang dibayarkan, berarti hutang dagangnya ini ada di debit supaya berkurang. Nah, di sini ada termin 5/10. Di sini tanggal 3 Desember, ini 12 Desember, berarti kasusnya sama ya, cuma 9 hari. Berarti mendapatkan potongan sebesar 5%. Nanti tinggal dihitung besarnya berapa, dimasukkan di jurnal. Berikutnya bukti kas masuk. Di sini kas masuk berarti kasnya ada di debit. Kemudian pelunasan piutang berarti piutangnya atas penjualan kredit. Oh, berarti ini pelunasan piutang berarti piutangnya berkurang, berarti piutangnya ada di kredit, kasnya ada di debit. Nah, di sini 4 Desember, ternyata di sini 13 Desember. 13 dikurangi 4 9, berarti masih masuk kategori termin ini. Potongan 2% ini masuk. Sehingga nanti perlu kita hitung
Berikutnya ini adalah bukti kas masuk. Nilainya ini, piutang dagangnya ini, asuransinya ini, PPN ini. Nah, karena kas masuk berarti kas di debit, kemudian piutang dagang di kredit, terus beban asuransi di debit, kemudian asuransi yang dikumpulkan nanti sebesar 40.200. Terus PPN, ada beban PPN 10%, nilainya ini, kemudian nanti ada PPN yang perlu dibayarkan sebesar Rp2.014.020. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, untuk berikutnya faktur penjualan. Ini kayaknya mirip ya. Karena faktur penjualan berarti ini ada penjualan yang ada di kredit, kemudian ternyata ini di utang ya. Berarti piutang dagang ada di debit sebesar ini. Asuransi, beban asuransinya ini nilainya 30.375. Terus ada lagi asuransi yang dikumpulkan untuk dibayarkan. Oh, berarti ini langsung ini beban asuransi saja. Berarti ini langsung masuk ke nilai piutang dagangnya. PPN 10%. Nah, PPN 10% nanti juga perlu dimasukkan. Ada beban PPN, kemudian ada PPN yang dikumpulkan untuk dibayarkan. Berikutnya ini ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berarti pembayaran pajak. Ada PPN keluaran, ada PPN masukan. Nanti ya bisa olah ke pembayaran di jurnalnya ya. Karena ini kas keluar berarti kasnya dikredit sebesar ini, kemudian nanti untuk pembayaran pajak yang harus dibayarkan ini ada di debit supaya nanti bisa dikeluarkan ya. Ternyata ada uang mukanya. Nah, uang muka PPh pasal 25 nanti akan bersifat memotong nanti nilainya. Sehingga dari PPN keluaran sebesar 21 juta, nanti yang dikeluarkan dari kasnya ini hanya 18. Karena ternyata sudah ada uang muka sebesar 4.300.000 untuk PPh. Terus ada lagi PPN masukan sebesar 6 juta. Ini nanti akan masuk di prosesnya ya. Berikutnya transaksi 9.022. Pelunasan piutang karyawan atas nama Agung Putra. Berarti di sini kas masuk, berarti kas ada di debit, piutang ada di kredit sebesar 350.000. Berikutnya bukti kas keluar. Kalau kas keluar berarti kasnya ada di kredit. Pembayaran jasa pelaksana konstruksi. Nah, terus ada juga PPh pasal 4. Ya berarti untuk pembayaran jasa pelaksana konstruksi sebesar 125 juta. Kemudian ada potongan PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong sebesar 2.500.000. Kemudian kas keluarnya adalah 122.500 ya. Berikutnya transaksi 9.024. Ini ada pembelian, ada penjualan, uang mukanya 0, PPN-nya ketemu ini, kemudian piutang dagangnya ini. Maka piutang dagang ada di debit senilai ini, kemudian ada beban PPN 10% ini, kemudian untuk total penjualannya senilai 125.184 ada di sisi kredit. Baik, berikutnya bukti memorial. Berdasarkan nota rektur ini mohon dikirimkan kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Oke Jaya pada ini. Adapun perhitungan harga sebagai berikut: 1 unit sebesar ini, PPN-nya 10%. Maka ini nanti akan dihitung untuk dimasukkan di transaksi jurnal umum ini ya, bukti memorial ya. Berikutnya bukti kas masuk. Ini ternyata ada dari CV Agung Sakti. Karena kas masuk berarti kasnya di debit. Penerimaan pelunasan piutang dagang berarti piutang dagang ada di kredit. Nah, di sini tertanggal 8 Desember, ini tanggalnya 17 Desember. 17 kurangi 8, 9. Berarti masih masuk kategori dapat potongan sebesar 2%. Nanti dimasukkan di transaksinya di jurnal. Lanjut, bukti kas masuk berarti kasnya nanti ada di debit.
ya. Ada debit sebesar ini 21.272.460. Piutang dagang ada di kredit sebesar 19.300. Asuransinya ini 38.600, PPN-nya 10%. Nanti kita masukkan. Berikutnya bukti memorial. Dividen untuk para pemegang saham diumumkan sebesar 3.500 per lembar saham yang beredar. Dan nanti ada PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong adalah sebesar 10%. Nah, nanti kita hitung nilai dividennya berapa. Berikutnya bukti kas masuk penjualan 1000 lembar saham. Biaya penjualan 1% atas penghasilan yang diterima dari transaksi penjualan saham. Nah, nanti kita akan cari ya perhitungannya. Terus faktur penjualan. Ini ada penjualan, ada total penjualan, asuransi, PPN, dan piutang dagang. Ini nanti nilainya sudah ada, kita tinggal masukkan. Nanti di bawah itu ada pembahasannya, sehingga nanti akan memudahkan proses perhitungannya. Bukti memorial, mohon diterima kembali barang dagangan yang dikirim kepada CV Agung Sakti tanggal 23. Perhitungannya sekian-sekian. Ya, ini mirip dengan yang di atas ya. Berikutnya faktur penjualan. Ya, ini juga mirip yang ada di atas. Nanti di bawah ada pembahasannya supaya lebih jelas. Bukti kas masuk, berarti kasnya di debit. Penerimaan pelunasan piutang. Karena di sini 14 Desember, di sini 25 Desember, berarti masih ada waktu, sehingga ada potongan 2% ini berlaku. Berikutnya bukti kas masuk, berarti kasnya ada di debit. Total penjualan, karena ini tentang penjualan berarti kreditnya adalah penjualan. Kemudian ada asuransi, ada PPN, ini nanti kita akan hitung. Ini juga mirip dengan yang di atas ya. Kita bisa lanjut supaya prosesnya lebih cepat. Bukti kas masuk, berarti kasnya di debit. Ini penerimaan pendapatan dividen. Ada potongan PPh juga. Nanti kita akan hitung. Bukti kas keluar, berarti kasnya di kredit. Pembayaran angsuran hutang bank, berarti hutang bank yang ada di debit. Ada angsurannya, ada bunganya ya. Berikutnya bukti kas keluar. Ini berarti kasnya ada di kredit. Kemudian ini adalah rinciannya. Nanti kita bisa tulis. Oh, ternyata di sini pengisian dana kas kecil dengan rincian sekian-sekian. Nah, berikutnya adalah bukti memorial. Buatlah ayat jurnal penyesuaian berdasarkan data-data sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa data yang nanti perlu dibuatkan jurnal memorialnya. Berdasarkan stok opening, saldo persediaan adalah sebagai berikut. Persediaan barang dagangan sama dengan kartu persediaan. Persediaan supply 9362500. Ini nanti perlu kita buatkan jurnalnya. Baik, nanti kita akan bahas terus untuk materinya. Cuman karena ini sudah 10.11, maka saya cek dulu untuk waktunya. Baik,
Karena waktunya sudah tinggal sedikit dan nanti saya butuh waktu juga untuk mengupload, jadi mungkin sampai sekian dulu untuk materi pembahasan soal mayap yang nanti akan kita kerjakan. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Dari saya mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Masih belum ada? Selfie? Tidak ya, cukup jelas ya. Baik, kalau memang seperti itu, kita akan masuk ke pertemuan berikutnya dan akan melanjutkan pembahasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.